Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk ke pelajaran IPS ya. Nah, sebelum kita masuk mengerjakan soal, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu kisi-kisi yang ada pada soal. Oke, kita mulai ya. Untuk soal nomor pertama, kita disuruh untuk mengidentifikasi aktivitas manusia sesuai dengan kondisi lingkungan. Sebagai contoh misalnya, jalan raya di suatu daerah berlubang-lubang. Akibat dari kerusakan tersebut membuat aktivitas manusia menjadi terhambat dari segi waktu. Maksudnya yang awalnya cepat menjadi lebih lama. Oke, soal yang kedua, kita disuruh untuk mengidentifikasi batas letak geografis Indonesia. Di sini kita harus mengetahui Indonesia itu berbatasan dengan negara-negara mana saja, baik dari sebelah utara, timur, selatan maupun barat. Soal yang ketiga, menghitung skala peta. Nah, di sini kita harus tahu apa itu JP, S, dan JS. JP itu adalah jarak peta, S itu adalah skala, sedangkan JS adalah jarak sebenarnya. Untuk mencari JP, rumusnya adalah skala dikali JS. Untuk mencari JS, rumusnya adalah JP dibagi S. Sedangkan untuk mencari S adalah JP dibagi JS. Soal yang keempat, memahami pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu di mana perilaku individu akan mempengaruhi individu lainnya. Soal nomor 5. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Oke, dinamika penduduk itu apa sih? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah atau keadaan penduduk di suatu daerah atau wilayah dari waktu ke waktu. Itu tadi dinamika penduduk. Soal nomor 6. Kita disuruh untuk mendeskripsikan motif tindakan ekonomi. Motif ekonomi sendiri itu artinya adalah alasan, dorongan, dan kegiatan seseorang atau badan usaha untuk melakukan tindakan ekonomi. Nomor 7. Kita disuruh untuk memberikan contoh kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa sih? Makhluk sosial adalah makhluk berkelompok dan tidak mampu hidup diri. Itu tadi makhluk sosial. Kemudian soal nomor 8. Kita disuruh untuk membedakan fungsi asli dan fungsi turunan dari uang. Fungsi asli uang itu adalah sebagai alat tukar dan satuan hitung. Sedangkan fungsi turunannya adalah menunjukkan harga sebagai alat pembayaran, penimbun kekayaan, serta penunjang kegiatan. Itu tadi fungsi uang. Nomor 9, kita disuruh untuk menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan di Indonesia itu berdasarkan agama ada 3 ya. Ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha, ada kerajaan Islam. Soal nomor 10. Menunjukkan letak kerajaan Demak pada peta. Nah, nanti disajikan sebuah peta dan kita harus menentukan kerajaan Demak itu posisinya di mana sih? Nah, seperti itu. Nomor 11. Menunjukkan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh negara-negara ASEAN. Nah, potensi ekonomi sendiri adalah sebuah peluang dalam segala bentuk dengan segala hal kemungkinan yang telah diusahakan dalam bentuk modal, baik material maupun non-material. Itu tadi potensi ekonomi. Kemudian soal nomor 12.
mengidentifikasi tanggal berdirinya ASEAN. ASEAN sendiri merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang dirintis oleh 5 negara. Berdirinya ASEAN itu ditandai dengan dirumuskannya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nomor 13, kita disuruh untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Soal nomor 14, kita disuruh untuk menentukan peran rumah tangga konsumen atau RTK. Sebelum ke RTK, kita harus tahu dulu apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu RTK. Kemudian ada perusahaan, lalu ada pemerintahan, lalu ada rumah tangga luar negeri. Itulah tadi pelaku ekonomi. Nomor 15, kita disuruh untuk mengidentifikasi yang termasuk arus sumber pendapatan rumah tangga produsen. Nah, nanti akan disajikan bagan di soal dan kita akan diminta untuk menentukan sumber pendapatan untuk rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen. Soal nomor 16, menjelaskan kegiatan yang dilakukan rumah tangga pemerintahan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu bisa menjadi produsen, bisa juga menjadi konsumen, dan juga bisa menjadi pengatur kegiatan perekonomian. Nomor 17, mengklasifikasi kegiatan yang termasuk ekonomi maritim. Ekonomi maritim itu adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa. Nomor 18, menjelaskan tujuan kolonial Belanda menjalankan sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Tanam paksa itu apa sih? Tanam paksa adalah sistem untuk menaikkan volume ekspor sebesar-besarnya dari wilayah koloni. Itu adalah tanam paksa. Nomor 19, menjelaskan tujuan ekonomi pada masa penjajahan Jepang. Nah, Jepang itu menjajah Indonesia sebenarnya adalah karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempahnya. Nomor 20, kita disuruh untuk mengklasifikasi tokoh-tokoh perumus naskah kemerdekaan. Tokoh-tokoh perumus teks proklamasi itu ada 3, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Demikian kisi-kisi untuk soal nomor 1 dan 20. Silahkan mengerjakan soal.